Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Ya, semoga baik-baik saja. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, Bu Rati akan menyampaikan materi yang kemarin sudah kita lihat ya, sudah kita tentang vitamin enzim ya, yang kemarin enzim kita lanjutkan ke bab berikutnya ya, ini sedikit tentang enzim lagi dan vitamin, review sedikit ya. Oke, langsung saja, sebentar saya slideshow. Enzim dan vitamin ya. Oke, nah, enzim dan vitamin, katalisator organik yang bersifat untuk mempercepat ya. Ini dia adalah enzim ya. Katalisator organik kemarin kan kita sebutkan bahwa dia merupakan katalisator ya. Kemudian yang fungsinya dia bersifat mempercepat reaksi biokimia. Sifatnya dia juga termolabil ya, yang kemarin sudah disebutkan sama Bu Rate, dia termolabil. Artinya termolabil itu apa? Dia pada suhu panas dia akan tidak stabil proses untuk mempercepat reaksinya, meskipun dia sebagai katalisator atau untuk mempercepat reaksi. Jadi suhu lingkungan yang ada di situ yang kemarin sudah saya sebutkan bahwa dia bersifatnya itu adalah termolabil atau tidak stabil pada suhu panas. Kemudian dapat disintesis ya, diurai in vivo ya. In vivo itu pada hewan percobaan, tetapi bekerja secara in vitro. Nah, ini ya yang disebut enzim ini yang kemarin sudah kita sebutkan berkali-kali. Nah, lanjut termolabil ya. Nah, ini disebutkan istilahnya termolabil adalah tidak tahan terhadap pemanasan. Sedangkan in vivo ini hanya dalam kehidupan. Artinya seperti ini. Saya ingin menguji sampel saya ya. Saya ingin mengetahui aktivitas dari sampel saya. Apakah dia bisa digunakan untuk aktivitas sebagai anti diabetes contohnya. Nah, artinya in vivo seperti ini. Berarti media yang saya gunakan itu melalui hewan coba. Artinya ya dengan kelinci, mulai dengan kelinci boleh, monyet boleh, anjing boleh, itu in vivo. Artinya langsung di kehidupan. Jadi media yang digunakan untuk aktivitasnya itu, untuk mengetahui aktivitasnya adalah di hewan coba. Ya, kalau in vitro dapat direaksikan dalam tabung reaksi. Jadi saya ingin melihat apakah dia bereaksi atau tidak itu melalui cawan, boleh melalui cawang, boleh melalui tabung reaksi dan sebagainya ya. Jadi perbedaannya untuk sama-sama untuk mengetahui aktivitas, tapi media yang digunakan itu berbeda. Yang satu dengan media kehidupan langsung, dengan hewan coba langsung boleh, ya, atau secara in vitro dengan melihat di tabung reaksi, ya. Di tabung reaksi ini sebenarnya itu cuma melihat gini, oh kalau dia bisa digunakan untuk aktivitas anti diabetes, kanker ya contohnya ya, atau antibakteri boleh untuk melihat aktivitas antibakteri. Jadi dia dilihat melalui contohnya di berapa banyak sih bakteri yang bisa terlihat atau menghambat ya prosesnya itu di cawan. Jadi lihatnya itu di cawan, bukan di hewan coba secara langsung. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, hormon itu kerjanya itu in vitro, tetapi sintesisnya itu ada di in vivo dan in vitro. Oke, saya lanjutkan susunan kimia enzim ya. Yang kedua yang kemarin sudah disebutkan bahwa dia merupakan ada beberapa komponen enzim yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah
apoenzim, holoenzim, sama prosintesis ya. Apoenzim atau yang disebut protein ini ya, yang disebut protein ini merupakan kofaktor ya. Dia berupa logam, sifatnya berarti kalau dia logam berarti organik apa anorganik ya. Kalau dia kofaktor berupa logam berarti dia disebut anorganik ya. Kemudian ada juga senyawa organik di sini ya. Maksudnya yang selain logam ini ya, ada senyawa organik dan senyawa anorganik untuk apoenzim. Kemudian ada holoenzim, protein dan kofaktor yang tidak terikat ya. Prosintesis apabila protein dan kofaktor terikat kuat. Jadi holoenzim sama prosintesis ini sebenarnya sama. Yang membedakan adalah dia ada ikatan atau tidaknya dalam suatu struktur kimianya aja ya. Ini bedanya. Kemudian daya katalis enzim. Daya katalis enzim kan dia mempercepat reaksi. Nah, ini dicontohkan di sini aja ya. Di sini aja berarti. Contoh ada karbon dioksida di sini ditambahkan air ya. Kemudian dia ada karbonat anhidrasa. Nah, karbonat anhidrasa ini disebut enzim ya. Dia fungsinya untuk mempercepat reaksi ya. Nah, ini adalah produknya. Jadi fungsinya karbonat anhidrasa ini sebagai katalis di enzimmu itu ya. Dari dia bentuk produk yang tidak terstruktur, bukan tidak terstruktur, tidak terikat ya, itu beda senyawa jadikan suatu produk yang ini ya. Dengan katalisnya itu tadi karbonat anhidrasa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang kemarin ya, ada enzim, ada substrat ya. Jadi ada beberapa ini yang harus kalian ketahui ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang kedua kemarin sudah kita bahas, yang banyak sekali kita bahas tentang enzim ya. Sekarang kita bahas ke vitamin. Nah, untuk vitamin itu sendiri sudah banyak biasanya kalian ketahui ya. Untuk vitamin ya, vitamin itu biasanya dia larut dalam air. Nah, grup ini terdiri dari vitamin B dan vitamin C ya. Vitamin B ya, B kompleks biasanya. Vitamin C juga dia larut air. Kedua vitamin ini diberi nama berdasarkan label dari tabung-tabung percobaan. Nah, pada tabung-tabung percobaan ini disebut dengan in vitro ya. Pada saat vitamin tersebut ditemukan ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya diketahui bahwa tabung percobaan dengan vitamin B ternyata mengandung lebih dari satu vitamin yang kemudian diberi nama B1, B2, B kompleks dan sebagainya. Itu yang disebut B kompleks itu. Oke. Kedelapan vitamin B berperan penting dalam membantu enzim untuk metabolisme karbohidrat ya, lemak dan protein dalam pembuatan DNA dan sebagainya. Nah, ini nama-nama standar yang harus kalian ketahui, yang biasanya pada ilmu resep kalian juga mengetahui nama lainnya. Nah, ini disebut nama standarnya ya. Yang pertama yang kalian harus ketahui adalah tiamin. Tahu ya tiamin ya. Ini adalah vitamin B1. Sebenarnya dia vitamin B. Kemudian ada spesifikasi khusus yang sudah di percobaan ya, sudah dalam percobaan. Oh, bentuknya kok berbeda ya dengan vitamin B yang pertama kali ditemukan atau B induknya. Jadi ini dinamakan tiamin atau vitamin B1. Kemudian ada riboflavin, ini yang disebut vitamin B2. Ada niacin ya, bisa dibaca sendiri, vitamin B6, asam folat ya, asam folat ini ya biasanya untuk ibu-ibu hamil, vitamin B12, asam pantoneat, biotin dan sebagainya bisa kalian lihat. Atau nama lain yang digunakan biasanya digunakan adalah ini ya. Oke, vitamin yang larut dalam lemak. Jadi ada dua vitamin yang biasanya dia disebut berbeda. Ada vitamin
ada yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Nah, ini contohnya vitamin yang larut lemak yang biasanya harus dikonsumsi oleh tubuh kita, yaitu vitamin A, D, ya, A, D, E, dan K. Vitamin yang larut lemak ini berbeda dengan vitamin yang larut dalam air, ya. Vitamin ini terdapat dalam lemak, artinya yang pilihnya adalah vitamin yang larut dalam lemak, artinya jika dikonsumsi dalam tubuh, ya, dia larut dalam lemak, ya. Vitamin ini hanya dicerna oleh empedu. Nah, ini ya, saya garis bawahi bahwa dia itu di metabolisme dicerna ya di dalam empedu ya, karena sifatnya dia yang tidak larut air seperti itu ya. Oke. Oke, dari sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ya. Silahkan dari anak-anak, silahkan mungkin ada pertanyaan mengenai vitamin dan enzim yang sudah dijelaskan sama Bu Rati kemarin ya. Tetap jangan lupa untuk absen ya, untuk absen. Akan saya share ya, akan saya share di pertengahan materi saya, mungkin dilihat di Facebook, silahkan. Nanti yang membedakan linknya sama, jangan lupa linknya sama dengan saya kasih token ya, token yang berbeda, tokennya adalah farmakologi dengan huruf kapital besar. Oke, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.